3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di kegiatan praktik baik pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Oke, mari kita buka acara kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pada hari ini yang terhormat yang kita tunggu-tunggu Bapak kepala sekolah kita Pak Mursalin berhalangan hadir. Ya, tapi untuk teman-teman semua, kita langsung saja kita buka kegiatan pada hari ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari dimohon terhadirin untuk berdiri. Kita langsung saja ke acara kegiatan inti pada hari ini, yaitu praktik baik dan yang akan dipaparkan oleh Pak Anwar Jatmiko SPD dan akan dimoderatori oleh Ibu Lulis Siti Nafisa. Untuk Ibu Lulis, silakan. Terima kasih pada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang dalam acara pemimbasan guru penggerak dengan tema penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024 bersama saya Lulis Siti Nafisa yang akan membantu jalannya kegiatan hari ini dengan durasi kurang lebih 1 jam, dimulai dari 13.40 sampai 14.40. Kalau lebih cepat lebih bagus dan lebih baik ya. Baik, kegiatan ini akan diawali dengan pemaparan
materi dari narasumber kita yaitu Pak Anwar Jatmiko, dan kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Saya harap Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sebelum memulai kegiatan hari ini, izinkan saya untuk mengenalkan narasumber hebat kita yaitu Pak Anwar Jatmiko. Pak Anwar Jatmiko ini lahir di Sragen pada tanggal 24 April 1995. Beliau menempuh pendidikan di SDN Cipayung, SMPN 1 Megamendung, SMAN 1 Megamendung, kemudian menempuh perguruan tinggi di Universitas Pakuan, dan juga Pak Anwar sudah menyelesaikan program profesi guru PPG di Universitas Hamzah Wadi. Narasumber kita ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan, sudah memulai karir pada tahun 2016 di SDN Cipayung Girang 1, kemudian pada 2017 sampai dengan 2023 beliau mengabdi di SDIT Solahuddin, dan di tahun 2023 sampai sekarang Pak Anwar bergabung di SDN Cimanggu. Bapak dan Ibu guru pasti sudah tidak asing ya dengan yang namanya disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menambahkan motivasi pada siswa untuk menjadi seseorang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri. Tetapi bagaimana cara penerapannya di kelas? Apakah disiplin positif ini dapat mempengaruhi atau mengontrol diri siswa? Ya, nanti semuanya akan dijelaskan oleh Pak Anwar. Bapak Ibu guru nanti jika ada yang tidak dimengerti silahkan nanti ditanyakan ya. Tidak usah berlama-lama ya Bapak Ibu, dengan bangga mari kita sambut narasumber kita Pak Anwar Jatmiko. Pada Pak Anwar silakan. Terima kasih Bu Lulis dan kesempatannya, dan terima kasih juga Bu Itas yang telah menjadi MC kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, saya mau dengar semangatnya dulu dari ibu-ibu dan bapak. Karena bapaknya cuma satu jadi bapak. Bapak-bapak. Oke, terus semangat. Oke, semangat pagi. Oke, kita baru ya ada tambahan. Kalau saya bilang semangat pagi, ke depan pagi, ke bawah pagi, ke atas pagi, terus dia ada iya, 3 kali ya. Siap ya. Oke, semangat pagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, budaya disiplin positif itu adalah salah satu bagian dari budaya positif. Namanya budaya positif itu berarti yang menjadi kebiasaan di sekolah kita. Nah, ada beberapa hal diantaranya. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan terlebih dahulu. Silakan temukan pasangannya. Silakan berhadapan terlebih dahulu. Berhadapan. Oke, silakan berhadapan. Instruksinya sederhana. Berhadapan ya, instruksinya itu sederhana. Instruksinya sederhana. Saya minta ibu-ibu semua di siang hari ini cukup melakukan satu hal. Apa itu? Yuk senyum selama 30 detik. Dengan teman ya di hadapannya. Oke, siap ya? Cukup 30 detik. Ya. 30 detik senyum yang ikhlas, senyum yang ramah ke temannya. Mungkin yang pagi hari ini belum senyum
Berikan senyum yang bahagia. Satu, dua, tiga. Silakan senyumnya. Senyumnya. Senyum bukan ketawa. Pedoman salah menulis khusus sekali. Khususnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Biasanya untuk memulai kegiatan kita itu harus ada kesepakatan. Kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi kali ini. Sudah ada 2 clue dari saya. Yang pertama, menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Ada yang ingin ditambahkan dari bapak guru semua? Selesai tepat waktu. Oke. Ada lagi? Cukup? Kita tambah satu ya, menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik dan selesai tepat waktu. Mudah-mudahan kita selesai tepat waktu. Amin. Budaya positif. Nah, seorang guru yang baik memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep seperti ada 6 konsep untuk budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Ini semua dapat terwujud nanti ketika ini dari 6 ini dapat terwujud di sekolah kita. Insya Allah kita sudah menerapkan budaya positif sehingga pembelajaran yang kita laksanakan mudah-mudahan berdampak bagi peserta didik kita. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif erat kaitannya dengan teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Dia mengatakan kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol murid kita, peserta didik kita, itu bukan semata-mata kita yang mengontrol, tapi ada keinginan murid untuk mengikuti instruksi kita. Misalkan, Kak, nak silakan duduk. Kita tidak bisa mengontrol dia gitu, karena dia berdiri, dia jalan-jalan, itu kemauan dia. Namun ketika dia duduk, itu berarti dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Nah, tentang teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Tadi saya sampaikan, kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol peserta didik atau murid. Namun kita mengontrol murid karena keinginan murid yang dikontrol oleh kita. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik mampu dan membuat bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita mengkritik terus membuat peserta didik bersalah itu tidak akan mampu untuk menguatkan karakter. Malah kita malah melemahkan karakter. Ketika kita terus mengkritik peserta didik yang malas belajar, yang sering bermain, belajar di kelas, ketika kita mengkritik, itu malah karakter yang telah mereka bentuk itu akan turun. Yang tadinya dia semangat ketika berlari-larian atau ceria ketika masuk sekolah, ketika kita sering kritik, ketika kita sering membuat mereka merasa bersalah, maka karakternya yang akan mulai luntur. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sering kita terjadi miskonsepsi ini bahwa kita sebagai guru itu berhak memaksa. Namun tidak ya, karena sebagai guru itu tidak berhak untuk memaksa. Yang ketiga nih yang sering kita lakukan, yang keempat sering kita lakukan, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Salah satunya adalah pemberian penghargaan. Kita beranggapan bahwa pemberian penghargaan kepada peserta didik untuk itu efektif. Namun apakah efektifnya itu jangka panjang atau ketika kita melakukan pembelajaran pada saat itu? Apakah hanya hari itu atau terus ketika mereka naik kelas atau naik jenjang, motivasi untuk belajarnya akan meningkat atau bagaimana? Nah, semua ini akan kita luruskan pada saat insya Allah pertemuan kali ini. Nah, yang pertama ada disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin apa? Kita sering, Kak, disiplin, datang tepat waktu, aturan, apalagi ketaatan,
Keteraturan dan ketaatan. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Disiplin positif itu disiplin yang lebih ke arah disiplin diri, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ada juga disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, disiplin di sini disebutkan bahwa harus muncul dari motivasi internal peserta didik, bukan karena akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ketika disiplin ini muncul dari paksaan, pujian atau hukuman, berarti dari eksternal. Peserta didik belum sadar nih bahwa dia disiplin itu karena apa sih, untuk apa manfaatnya. Baru sekedar paksaan, karena pujian atau karena hukuman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang sudah dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah profil belajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebijakannya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap dan lain sebagainya. Ada IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kalau dalam kurikulum 13 itu PPK. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada profil belajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap siswa, kita masuk yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap kita, jangankan siswa, kita manusia pun, kita sebagai seorang dewasa melakukan sesuatu tuh pasti punya motivasi tersendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sebagai ASN nih datang tepat waktu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, saya takutnya kenapa, takutnya dipanggil BKPSDM atau lain sebagainya, maka datang tepat waktu. Yang kedua, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si A rajin ya, atau mendapatkan pujian. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sebagai ASN datang ke sekolah tepat waktu dan mengajar peserta didik kita dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sudah muncul dari diri kita, bahwa kita menghargai diri kita, menghargai profesi kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk hadir ke sekolah mengajar dan mendidik peserta didik, atau karena untuk mendapatkan imbalan berupa gaji, atau untuk menghindari hukuman karena kita tidak ingin dipanggil oleh BKPSDM atau dipanggil oleh kepala sekolah kita. Nah, 3 perilaku manusia ini, motivasi perilaku manusia ini yang sering kita laksanakan, entah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau 1 dan 2 ini dari eksternal kita. Kalau dari nomor 3 itu motivasi dari internal kita. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teman-teman tahu ada hukuman, ada juga konsekuensi. Apa bedanya? Hukuman dan konsekuensi. Kita sering menghukum atau sering memberikan konsekuensi? Hukuman. Apa hukuman itu? Kenapa ada hukuman dan ada konsekuensi? Kenapa tidak hukuman atau kenapa tidak konsekuensi? Kenapa? Oke, ini coba nih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, Bu kita bilang konsekuensi, kenapa Bu Git? Soalnya dari tingkah laku dia. Ada yang tadi bilang hukuman, ada yang mau masih pendapat. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Karena
Ada. Kita nomor 2 dulu. Lari mengira pemain basket 2 kali. Ini hukuman ya. Ini apa? Hukuman? Hukuman. Nomor 3, membersihkan sunatan yang dibuat di meja konsekuensi. 4, meminta murid Ustaz. Hukuman. 5, konsekuensi. 6, hukuman. 7, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan aturan sekolah. Nih lagi, satu apa? Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi. Nih, konsekuensi ada hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa konsekuensi? Oh, kata Bu Septi, konsekuensi itu memberikan dampak positif. Kalau hukuman? Oh, jadi cuma dilakukan, tapi besoknya bisa dilanggar lagi sama anak gitu. Oh. Kalau konsekuensi bertanggung jawab. Kalau hukuman? Bisa mengulangi lagi. Ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Sama-sama pelajaran PJOK. Jadi dia sejalan. Karena PJOK itu kan fisik, maka dia lari keliling lapangan. Yang terakhir, ini jelas ya, hukuman. Jadi apa bedanya? Jadi kata Bu Septi, kalau hukuman itu tidak berefek ya. Kalau konsekuensi itu ada timbal baliknya. Apakah seperti itu? Teman-teman biasanya memberi hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Nah, ini dia bedanya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu tidak nyambung atau tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu sesuai. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya. Dengan jangka waktu yang lama kita memberi hukuman kali ini untuk anak-anak SD, untuk kelas murid kita, mungkin dia akan terbawa sampai dia kuliah atau sampai dia berkeluarga. Bahwa ketika ketemu, misalkan ketemu Pak Novan, udah punya anak cucu nih, guru yang buat saya harus push up 100 kali, padahal cuma karena A. Nah, itu adalah hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Ketika mau membuat peraturan atau kesepakatan kita terkadang melanggar, hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dia langgar, maka dia akan membenci kedisiplinan. Anak, kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Silakan kamu push up, silakan kamu apa. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Ada akibat, ada sebabnya, ada akibatnya. Dia ada stimulus, dia melakukan apa, ada tanggapannya seperti apa. Jadi nyambung atau sejalan antara yang dia lakukan dengan konsekuensi yang akan dia lakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu efek dari hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena takut dihukum, maka dia berbohong. Karena takut dihukum, maka dia lari atau melengos atau apa sebagainya. Yang hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, saya berharap ketika hari ini kita mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita berusaha untuk menghindari hukuman dan berusaha untuk menjalankan konsekuensi. Tapi dari hukuman dan konsekuensi ini ada yang lebih baik lagi. Nah, ini nanti kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pemberian penghargaan itu memberikan efek
baik itu berupa bintang, baik itu berupa bisa poin, baik itu berupa kalau misalkan bisa jawab dikasih permen, dikasih makanan dan lain sebagainya, itu memberikan efek negatif. Nah, efek negatifnya apa? Nanti itu akan adanya faktor ketergantungan. Sebetulnya penghargaan ini yang sering kita berikan itu berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Dia akan semangat ketika belajar itu, ketika kita memberikan itu. Jangka panjangnya, ya kalau kita tidak ada penghargaan, maka ya biasa saja. Itu adalah efek dari penghargaan. Penghargaan itu menghukum bagi dia yang tidak mau menjawab. Padahal setiap anak di kelas itu mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Kalau kita sering memberikan penghargaan ke satu anak saja, anak yang lain merasa tidak percaya diri. Makanya yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau misalkan kita kuis, terus yang bisa jawab kasih 10, 100 poin, maka jawabannya hanya akan cepat-cepatan saja. Dia kurang tepat menjawabnya. Itu efek dari pemberian penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan kita dengan murid, murid dengan murid. Itu akan merusak hubungannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi kualitas ketepatan menjawab, kualitas kepercayaan diri dan lain sebagainya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika mereka aktif dalam pembelajaran hanya karena mengharapkan penghargaan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka motivasi peserta didik itu akan menurun, bahkan ya tidak akan semangat gitu. Nih, yang tepat adalah memberikan apresiasi. Apresiasi itu adalah pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi apresiasi ini tidak diberikan kepada hanya satu murid saja, kepada murid yang lainnya, karena mereka mempunyai karakteristik, mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri. Fokus pada proses. Nah, ini yang terpenting. Apresiasi itu fokusnya pada proses, bukan pada hasil yang dihasilkan oleh peserta didik. Ini cara memberikan apresiasi. Ada pembuka itu kalimat pembuka. Nilai kebajikan itu yang tadi, yang di awal. Ada percaya diri, tanggung jawab dan lain sebagainya. Ada situasinya dia sedang melakukan apa. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali. Berarti ini kan nilai kebajikannya. Situasinya sedang apa? Ini ketika saya menghargai kepedulianmu, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Kalau misalkan ada yang peserta didik maju, terima kasih kamu sudah berani, sudah percaya diri, sudah bertanggung jawab terhadap apa, kegiatannya apa. Itu adalah contoh-contoh pemberian apresiasi kebajikan. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang tadi motivasi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang namanya restitusi untuk mengembangkan motivasi diri yang tadi, membentuk kepercayaan diri, motivasinya datang dari dalam diri sendiri. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi di sini itu kita berdiskusi dengan peserta didik. Jadi solusi dari permasalahan, solusi dari apapun itu datangnya dari peserta didik, bukan datang dari kita yang memberikan solusi. Kenapa? Karena akan supaya muncul yang tadi, motivasi dalam diri peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Dan ini yang tadi, hukuman itu efeknya apa? Ini konsekuensi, restitusi, ada aktivitas yang gagal. Identitas langsung untuk disiplin ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Semuanya kalau bisa kita usahakan sudah di restitusi. Hindari hukuman karena hukumnya sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Jadi yang paling bagus ketika peserta didik melakukan suatu motivasi perilaku itu dari kita menyelesaikannya itu di 3 ini, restitusi. Hindari hukuman dan perkuat restitusi. Kalau kita sudah restitusi, bisa nggak ada konsekuensi? Bisa, karena itu bagian dari
tanggung jawab, tapi tidak hukuman, konsekuensi bisa. Sama-sama ketika kita sudah memberikan restitusi, berarti kita bisa memberikan konsekuensi. Ada pertanyaan sampai sini? Atau nanti di akhir? Kalau sama kayak misalkan kita main games itu kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ah. Nah itu gimana caranya biar kita biar tidak masuk ke ini kalau misalnya menang tuh nanti dapat ini kan itu hanya kepercayaan. Nggak boleh ketiga tidak. Misalnya dapat ini dengan menang segini nanti dapat ini. Boleh, tapi diawali dengan nilai kebajikan, Bu. Ini apresiasi nilai kebajikan telah apa. Tapi hadiahnya itu tidak disampaikan di awal. Yuk kita main game nih, nanti yang menang dapat ini loh. Nah, jadi tidak seperti itu. Penghargaannya nggak tahu gitu. Dan penghargaannya diberikannya nanti secara khusus, berarti untuk kelompok apresiasinya, atau secara pribadi kalau per individu. Pengakuannya ketika semua sudah lomba, pengakuannya jangan kepada yang menang saja, tapi seluruh peserta didik, karena mereka sudah aktif. Karena fokusnya itu ada di prosesnya. Semuanya sudah aktif nih. Jadi kita memberikan apresiasinya tidak hanya kepada yang menang, tapi kepada semua murid, karena kita fokusnya pada prosesnya. Mereka sudah berusaha payah nih, ikut lomba cepet-cepetan gitu. Dan hadiahnya itu tidak disampaikan di awal, karena nanti motivasi mereka udah beda ke hadiah seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Keyakinan sekolah. Sudah ke yang ketiga. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Benar-benar biasanya dibuat untuk dilakukan. Keyakinan itu kesepakatan bersama. Boleh nggak keyakinan dilanggar? Bisa. Ada deh yang melanggar. Jadi peraturan di kelas kita ada keyakinan, kesepakatan atau peraturan. Ada keyakinan, ada kesepakatan, ada peraturan, masih ada di sekolah, di kelas. Ada ya. Kalau peraturan itu biasanya dari sekolah, peraturan sekolah. Di kelas itu keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan itu adalah di bawah bagian dari keyakinan. Ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi kalau keyakinan itu ada kesepakatan. Peserta didik meyakini apa, apakah semua orang sepakat. Jadi semua itu berhak untuk curah pendapat. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang kalau keyakinan kelas, dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dengan kebajikan universal. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu membentuk rasa apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin, kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Itu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah bentuk peraturan. Kalau keyakinan kelas adalah berkenaan dengan kebajikan-kebajikan ini. Keyakinan kelasnya itu kan universal sifatnya. Kalau peraturan itu sudah tok satu. Kalau keyakinan kelas itu bisa kemana-mana, tanggung jawabnya itu tidak hanya kembalikan buku ke tempatnya.
tapi bisa banyak cabang. Itulah keyakinan kelas. Sifatnya itu yang tadi, keyakinan kelas itu sifatnya itu pernyataan universal. Jadi banyak multi tafsir yang mudah diingat. Jadi kalau misalkan tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturan kita itu mudah diingat atau tidak. Tapi kalau tanggung jawab, murid kelas 1A bertanggung jawab, nah itu berarti bertanggung jawab dengan seluruhnya, bertanggung jawab dengan badan milik pribadinya, bertanggung jawab dengan badan milik orang lain, bertanggung jawab dengan lingkungan sekolah, dan menghormati orang lain itu banyak artinya karena sifatnya universal. Menghormati orang lain dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Tidak hanya dilarang membawa narkoba, tapi kesehatan bisa ke kebersihan kelas, kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan sekolah. Jadi multi tafsir karena sifatnya yang universal. Menghormati orang lain, bersabar. Nah, bersabar itu tidak hanya bergantian atau menunggu giliran, namun bersabar ketika misalkan diejek, bersabar ketika sedang mengumpulkan tugas, bersabar ketika sedang maju ke depan. Keselamatan dan keamanan. Keamanan itu bukan hanya jangan berlari di kelas atau koridor. Banyak maknanya karena sifatnya keyakinan kelas itu sifatnya universal. Ada pertanyaan? Apakah sudah seperti ini di kelas kita? Belum. Sama di kelas saya pun belum, tapi sudah mulai beberapa poin saya rubah. Oh, berarti keyakinan kelasnya harus yang universal. Jadi mengikuti yang tadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan, ada profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan? Kayak tadi tanggung jawab itu abstrak. Tanggung jawab ngapain sih? Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan keyakinan kelas itu cuma 10, 15 itu terlalu banyak diingat. Jadi peserta didik itu sulit untuk mengingatnya. Namun bisa 5, 3 itu kan mudah diingat. Terus berupaya pernyataannya universal yang tadi dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi warga kelas itu dari guru dan peserta didik. Peserta didik pun harus mencurahkan pendapatnya atau curah pendapat. Ini kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas. Ketika membuat keyakinan kelas, saya membuat 3 pernyataan pemantik. Yang pertama, teman seperti apa yang diinginkan. Yang kedua, kelas seperti apa yang diinginkan. Temannya seperti apa, kelasnya seperti apa. Dan yang ketiga, belajar seperti apa yang diinginkan. Banyak jawaban dari teman-teman di kelas saya pada maju satu-satu. Ada yang minta solid, ada yang sefrekuensi, ada yang minta tidak sering mengejek nama orang tua. Terus kalau kelas seperti apa? Bersih, terus nyaman, ada AC, ada kipas 5. Tuh keinginan anak-anak. Belajar seperti apa? Menyenangkan, tidak banyak nulis, tidak banyak PR. Terus banyak gamesnya. Nah, banyak nih dari pernyataan dari teman-teman kelas, dari peserta didik, saya rubah. Kita diskusi nih, kalau ini tepatnya apa ya dengan nilai-nilai kebajikan dan lain sebagainya. Ini bekerja sama menjaga kebersihan. Bekerja sama menjaga kebersihan berarti kan pikir. Kebersihannya bisa kebersihan kelas, kebersihan koridor, kebersihan kolong meja dan lain sebagainya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, itu bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan sudah pinjam, sudah pakai, itu dikembalikan. Mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghormati dan membantu sesama, tepat waktu dan aktif di kelas. Di keyakinan kelas seperti contohnya. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya. Kalau ini berarti kebersihan, ini menghargai, yang ini disiplin, meletakkan dan menjaga dan meletakkan, yang ini tepat waktu disiplin, dan ini aktif di kelas. Ada pertanyaan untuk keyakinan kelas sebelum kita SBK?
Ya, karena anaknya beda. Iya, seharusnya dibedakan keyakinan kelas antara rombel A, B, C, D itu berbeda. Kenapa? Karena muridnya kan berbeda. Keinginan peserta didiknya berbeda. Sedangkan keinginan peserta didik kelas A itu B, tidak mungkin keinginan peserta didik kelas B itu B juga. Bisa C, bisa D. Ya, pernyataan formatif itu bebas. Dibebaskan kepada kita atau kepada rombelnya masing-masing. Seperti itu. Jadi bukan hindari ya, karena peserta didiknya beda, keinginannya beda, guru punya pun kan beda, pemikiran anaknya beda. Jadi untuk sama itu kemungkinannya sedikit, karena keinginan guru C sekarang di kelas A, Bu Ida di kelas B kan beda keinginannya. Mungkin di kelas A mah ingin banyak nyatet, di kelas B gak mau banyak catat, itu berarti beda-beda. SBK siap? Akan sama siapa yang mau menyumbangkan SBK? Dari Pak. Dari siapa? Pak Novan. Siapa Novan? Enggak. Yuk kita berdiri. Di luar kursi ada yang kita bilang. Ada lagunya ku pikir-pikir, ada yang tahu? Apanya dong? Iya. Ada yang tahu nggak? Nah ini, saya dulu ya. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Kalau saya gerak, berarti teman-teman ikuti. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Ku pilih kamu, misalkan. Nanti Bu Dinda nanti ikuti gerakan Bu Dinda. Pokoknya apa gerakan Bu Dinda kita ikuti. Bu Dinda pilih lagi, misalkan pilih siapa? Nah ikuti dia. Ada dia yang bergerak. Kayaknya benar-benar ya. 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya, ikuti kamu.
suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, misalkan ada peserta didik itu kalau kita terangin itu sering ngobrol, atau sering lari-larian, atau sering tidak mengerjakan tugas, atau sering bermain fisik, atau sering ngeledek temannya. Itu adalah kebutuhan dasar dia sebagai murid atau sebagai manusia itu yang belum terpenuhi, baik di sekolah maupun di rumah, baik oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, atau oleh lingkungan masyarakat. Itu ada yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar? Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Itu untuk bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Yang kelima itu kesenangan. Bertahan hidup ya, survival kita dengan kebutuhan dasar kita, makan, minum, dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu berarti kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari teman-teman, atau kasih sayang dari gurunya, kasih sayang dari masyarakat. Itu yang sedang mereka cari. Penguasaan akan sesuatu hal. Kebebasan, mungkin dia lari-lari di dalam kelas, itu dia ingin mencari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi di rumahnya. Itu kebebasan. Mungkin ketika di kelas dia lari-lari, butuh bebas dia. Di rumah itu tertekan atau seperti apa, yang kita tidak tahu. Makanya dia sering lari-larian di kelas. Kesenangan untuk hanya bersenang-senang saja. Ada kasus nih, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukannya? Apa? Kebutuhan apa yang sedang Tommy cari? Ada anak yang sering meminta bekal Tommy, tapi seluruhnya banyak laporannya nih. Kira-kira menurut teman-teman kebutuhan dasar apa yang sedang Tommy cari? Kasih sayang, terus perhatian. Apakah bertahan hidup sedang dicari? Kasih sayang? Kasih sayang dari siapa? Orang tuanya. Penguasaan? Bisa nggak penguasaan? Kebebasan? Kesenangan? Bisa jadi. Nih alasan Tommy yang pertama, itu untuk bertahan hidup. Karena mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal. Melihat teman-teman kelasnya yang sering bawa bekal, dia lapar atau tidak dikasih uang jajan, makanya dia meminta makan siang untuk bertahan hidup. Yang kedua, itu untuk rasa kasih sayang dan merasa diterima. Ketika dia mengambil makanan secara paksa, maka akan biasanya dilaporkan ke guru, dan dari guru biasanya akan dilaporkan orang tuanya. Nah, mungkin kurang tadi kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia butuh perhatian. Mungkin alasan yang ketiga, kekuasaan, karena temannya jadi takut dengan dia dan menutupi keinginannya, maka dia berkuasa akan makanannya. Atau mungkin yang keempat, alasannya kebebasan, merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ya selalu itu makanannya, tidak ada variasinya. Maka dia mencoba beraneka ragam makanan dari teman-temannya untuk akan kebebasan dia. Yang keempat adalah kesenangan, ya karena iseng saja, lucu, misalkan ngambil makanan dari Bu Dinda marah, si anak itu senang. Atau ngambil makanan dari Pak Novan, mungkin senang gitu melihat ekspresinya, atau mungkin senang karena yang lain. Bisa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan ada peserta didik di kelas kita yang tadi yang melanggar peraturan, atau yang tadi melanggar peraturan, melanggar nilai-nilai kebijakan, cari perhatian dan lain sebagainya, di dalam kelas tidak mau diam atau lain sebagainya, mungkin kebutuhan dasar ini yang sedang mereka cari. 5 kebutuhan dasar ini. Bisa salah satunya atau bisa ke-5-nya. Itu yang sedang mereka cari. Nah,
Untuk mengetahui kebutuhan dasar mereka, kita lakukan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Apakah ketika anak itu sudah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita menghukumnya, atau kita menghadirinya sehingga dia merasa membuat bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Yang misalkan ada anak di kelas kita yang ya sering melanggar peraturan atau sering membuat tidak nyaman di kelas atau lain sebagainya, apa yang biasanya kita lakukan? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Sebagai manajer kah? Yang sebagian kita lakukan, biasanya kita lakukan teman mungkin bisa, atau manajer bahkan mungkin bisa dari teman-teman kita yang sudah melakukannya, atau mungkin yang masih yang pertama sering menghukum atau membuat merasa bersalah, kita menghadapnya, kamu sih dibilangin makanya jadi kayak gini, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Apa perbedaannya? Ini dia. Penghukum itu, guru itu berbuat menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Atau membuat rasa bersalah, guru itu sebagian besar bisa, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ada banyak yang lari-larian, ibu stres, udah bilang kamu tuh jangan lari-larian. Nah, atau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, atau pemantau, apa peraturannya? Langsung diingatkan dengan peraturan. Atau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini di manajer. Hasilnya, ketika ada permasalahan di kelas, kita melakukan menghukum, peserta didik itu akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau kita membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Jadi merasa teman, ya anak sekarang kalau merasa teman sama gurunya pasti akan ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan diri, kalau manajer menguatkan pribadi. Nih murid, kalau penghukum itu akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena sudah sering dia melakukan hukuman, jadi tahu pola si anak tuh. Nanti juga dia marah-marah ini dan akan selesai dan sebagainya. Kalau membuat rasa bersalah pasti akan mengatakan maaf. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kan pemantau dikaitkannya dengan peraturan. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengulangi kesalahan kalau berhukum. Padahal sudah dihukum beberapa kali, lebih kekeh, tapi tetap diulangi lagi kesalahannya. Kalau merasa bersalah, kita akan merasa rendah diri. Terus lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau teman pemantau itu menetapkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nih, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bisa menjadi penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Terkadang saya pun bisa jadi penghukum kalau misalkan sedang lupa, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang di manajer, alhamdulillah, atau masih di yang keempat ini. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi seorang manajer. Nih, kasus 1, sebagai apa sih? Tadi ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kalau kata-kata yang dikeluarkan oleh kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Hal ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayo lakukan demi bapak atau ibu, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Berarti dia pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? ini? Manajer. Ada kamu selalu yang paling terakhir. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, berarti kamu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada kamu selalu yang paling terakhir. Manajer. Ada kamu selalu yang paling terakhir. Manajer. Ada kamu selalu yang paling terakhir. Manajer. Ada kamu selalu yang paling terakhir.
membuat rasa bersalah. Dari 5 posisi kontrol ini, kita bisa memposisikan kita melakukan posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebaiknya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Solusinya, kalau sebagai manajer itu datang dari murid. Kita hanya sebagai fasilitator untuk menemukan solusi tersebut. Jadi solusinya bukan datang dari kita sebagai guru. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif bagi murid. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi istilahnya ngobrol kita sama murid atau yang melakukan sesuatu. Ada apa saja? Ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa yang dilakukan? Kalau menstabilkan identitas, itu berarti membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu hal biasa yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Apa biasanya kata-kata yang dilemparkan atau yang diucapkan oleh guru? Ini dia. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini membuat anak itu tidak merasa bersalah, membuat anak itu yang tadinya negatif atau identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi fokus ke masalahnya, tidak fokus mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi kebutuhan dasar yang mana sih yang sedang mereka cari? Apakah kasih sayang atau bertahan hidup atau yang lainnya? Kebutuhan manusia mana yang atau murid mana yang sedang mereka cari? Ini validasi tindakan yang salah. Kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ada alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Makanya pentingnya keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas itu berarti kan sama-sama. Ya, makanya yang tadi keyakinan kelas itu dikit, tidak usah banyak-banyak karena sulit untuk menghafalkannya. Dan kata-katanya yang universal. Memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah kata-kata untuk keyakinan kelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada 6 hal ya. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ada pertanyaan sebelumnya dari teman-teman? Terima kasih Pak Anwar atas pemaparan materi mengenai budaya positif. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Anwar yang sudah sharing dan berbagi ilmu tentang budaya positif yang tentunya memberikan kita pemahaman yang baru ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu termasuk saya di kelas masih menerapkan yang namanya reward dan yang lainnya, ternyata itu tidak tepat, yaitu tidak dapat membuat atau membentuk karakter siswa. Bahwa sebelumnya kalau boleh saya simpulkan tadi dari penjelasan Pak Anwar bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Begitupun siswa.
siswa. Dan juga kritik dan juga membuat rasa bersalah siswa itu tidak akan menguatkan karakter dari siswa itu sendiri. Ya, kemudian disiplin positif itu salah satunya adalah membuat anak memiliki nilai-nilai kebijakan. Kebajikan. Tadi nilai kebajikan sudah dijelaskan oleh Pak Anwar, itu termasuk apa saja. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah kita memberikan hukuman kepada siswa yang ternyata itu adalah tidak tepat, ya. Ataupun Bapak Ibu guru memberikan konsekuensi kepada siswa, dan yang lebih tepat itu tadi apa? Pengakuan ataupun apresiasi. Itu yang lebih dibutuhkan siswa dan yang lebih baik untuk diberikan kepada siswa. Kemudian tadi juga ada restitusi, di mana restitusi itu proses untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi kita jangan fokus atau mencari siapa yang salah, tapi lebih berfokus kepada mencari solusinya apa. Ya, jadi tidak perlu mencari-cari siapa yang salah, kenapa, tapi fokus kepada solusinya apa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama mulai dari sekarang kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan untuk menghindari hukuman dan menerapkan restitusi. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya? Ayo, boleh Pak Novan, silakan ajukan pertanyaannya. Tentang posisi kontrol restitusi, menurut Pak Anwar, posisi kontrol restitusi yang dijelaskan tadi itu hanya berlaku untuk para peserta didik di sekolah dasar atau sampai jenjang yang paling tinggi seperti SMA atau SMK? Ya, hanya diberlakukan untuk sekolah dasar atau bisa juga ke yang sampai ke atas menengah atau sekolah sampai ke atasnya. Karena kan perlakuan ke anak-anak yang di usia remaja itu kadang-kadang ada juga hal-hal seperti ini yang tidak bisa diterapkan karena mereka punya mindset sendiri atas apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang juga harus disertai dengan hukuman biasa gitu ya. Karena tanpa hukuman mereka kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira ini kalau menurut yang seusia mereka di SMA, gitu, mungkin kan nanti anak ibu bapak ibu juga mungkin ke SMA kan, jadi saudara mungkin berpengalaman seperti apa, mungkin ada pengalaman dari guru kelasnya dan lain-lainnya, nanti kan juga bisa tahu nih posisi kontrol restitusi yang tepat itu sepertinya apa sih yang sangat penting dilakukan agar berlaku bagi mereka. Terima kasih Pak Novan atas pertanyaannya. Pak Novan mau langsung dijawab atau tidak? Kayak pertanyaannya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Pak Novan menanyakan tentang posisi kontrol itu bisa diterapkan di semua jenjang atau tidak. Apakah perlakuannya sama bagi siswa di sekolah dasar maupun di sekolah yang tingkatannya lebih tinggi? Silakan Pak Anwar dijawab. Terima kasih Bu Lulis dan Pak Novan atas pertanyaannya. 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan di semua jenjang. Karena kan kita itu mengembalikan posisi anak itu bukan sebagai yang merasa bersalah, tapi menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada kesepakatan atau konsekuensi. Jadi jatuhnya bukan hukuman. Kenapa jatuhnya bukan hukuman? Yang tadi karena biar sejalan, ada timbal baliknya. Ada yang merasa oh iya ya, kesadaran diri bahwa motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan perbaikan. Makanya solusi dan lain sebagainya itu jatuhnya kepada si diri anak, bukan dari kita sebagai guru. Yang tadi kesepakatan di awal harus dibuat, maupun di jenjang manapun, jenjang TK, PAUD, SD maupun sampai perkuliahan itu biasanya di awal perkuliahan itu kalau tingkat kuliah ada kontrak belajar. Nah itu kesepakatan kita dengan dosennya akan seperti apa. Di SMA pun sama, di SMP sama, di SD pun sama. Adanya keyakinan kelas sama-sama membuat kesepakatan antara peserta didik dan guru. Sehingga ketika kita sudah ada kesepakatan kelas di dalam kelas, maka
posisi kontrol kita sebagai manajer itu dapat berlaku dengan bagus, dengan baik. Kalau misalkan dari awal pembelajaran tidak ada keyakinan kelas, kita tiba-tiba menjadi seorang manajer, ya bingung anak-anak pun. Itu karena kan kesepakatan di awalnya tidak ada posisi kontrol institusi ini. 5. Jadi yang tadi sebagai guru yang ini, nah manajer mengajukan pertanyaan dari awal TK sampai tingkat kuliah kan pasti mengajukan pertanyaan. Jadi awalnya dengan percakapan. Kalau penghukum kan langsung menunjuk-nunjuk, menghadir dan menyalahkan. Kalau pembuat kesalahan kan langsung berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya. Teman membuat alasan, menghitung dan mengukur. Kalau mereka mengajukan pernyataan-pernyataan. Yang tadi pernyataan itu berkaitan dengan 3 restitusi. Yang ini berkaitan dengan posisi segitiga restitusi, pertanyaan-pertanyaan yang tadi diawali dengan menanyakan menstabilkan identitas. Jadi yang tadinya anak bersalah, kita kembalikan ke posisi awal dia, bahwa kesalahan itu tidak apa-apa, manusiawi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan tindakan yang salahnya apa alasannya, menanyakan keyakinan. Nah, pentingnya keyakinan di sini, keyakinan apa sih yang telah kamu sepakati di kelas, keyakinan apa yang kamu miliki dan lain sebagainya. Makanya 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan di manapun, baik itu di tingkat dasar maupun tingkat atas. Dan sebaiknya yang tadi guru itu dalam posisi manajer dimanapun dia berada. Mungkin yang saat ini masih di posisi 1, 2, 3 atau 4, di lain waktu bisa posisi 5. Sama, saya pun belum ada di posisi 5 karena harus banyak belajar, banyak membiasakan. Kadang-kadang masih di posisi 3, 2, 1 gitu. Apalagi benar-benar ini masih ada di posisi 1. Tapi ingat lagi yang tadi, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mengontrol diri kita, sadar bahwa diri kita itu adalah guru dan panutan. Demikian teman-teman. Mungkin ada tambahan ya teman-teman? Kalau misalnya siswa merasa temennya tahu nih salah, terus ada temennya kok itu yang dihukum sih, kan kalau misalnya dari diskusi gitu kan kita nggak tahu dia dihukum apa. Kadang suka ada temen yang kayak pengakuan kok itu cuma gitu doang, kok ini gitu doang. Kadang temennya nggak kayak gitu. Nah itu kita menanggapinya seperti apa? Oke, ada pertanyaan tambahan ya Pak Anwar dari Bu Dinda. Tapi sebelumnya Pak Anwar tadi sudah puas dengan jawaban dari Pak Anwar? Oke, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Anwar bahwa posisi kontrol restitusi itu bisa diterapkan di semua jenjang, bahkan sampai di perguruan tinggi pun 5 posisi kontrol restitusi ini harus dan perlu diterapkan ya. Dan bagaimana guru itu menerapkan diri atau memposisikan dirinya itu sebagai manajer. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bu Dinda, bagaimana caranya agar membuat siswa itu tidak iri ya Bu ya, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tapi ada siswa yang lain tidak iri dan tidak komen, kok itu tidak dihukum atau seperti apa? Silakan Pak Nur dijawab. Terima kasih. Ini kan kalau kegiatan restitusinya itu ngobrol berdua, tapi ada konsekuensi yang telah kita tetapkan. Nah, konsekuensi itu harus ditetapkan, harus dijalankan dengan baik. Apa konsekuensinya? Itu kan kesepakatan dari peserta didik dan kita. Misalkan si anak telah melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa dari anak itu? Berarti nanti kalau misalkan buku itu tidak diapa-apakan, sudah diajak ngobrol dengan ibu. Nanti kalau melakukan kesalahan kembali sudah ada konsekuensi kesepakatan antara ibu dan si A atau si B, seperti itu. Disampaikan saja, karena tidak mungkin kita ngobrol sama yang membuat sesuatu hal di depan umum. Itu malah akan membuat si anak itu minder dan malu gitu. Makanya diajak ngobrol berdua. Untuk konsekuensinya ya kita berdua nanti disampaikan ke anak yang bertanya bahwa sudah dipanggil sama ibu, sudah ada konsekuensi antara ibu dan anaknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Bu Dinda gimana, sudah puas dengan jawabannya? Puas? Itulah suatu tantangan buat kita ya. Jangan dijadikan hambatan Bu Dinda, tapi jadikan itu sebuah tantangan buat kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan diskusikan, mumpung ada narasumber hebat kita nih.
mengenai budaya positif. Mungkin ada di sini teman-teman, bapak ibu guru ada yang merasa kesulitan menerapkan budaya positif. Boleh silakan ditanyakan. Ayo, Bu Gita ada yang bertanya? Bu Eki, sudah cukup? Cukup? Benar, sebelum saya tutup. Jangan sampai nanti ada pertanyaan tambahan di luar ini. Kalau ada pertanyaan tambahan di luar ini boleh Pak? Oh boleh. Jadi berarti diskusi secara pribadi, ya? Boleh, silakan Pak Novan. Boleh banget, silakan. Iya, boleh. Berarti baik Pak Anwar ini bagus sekali, terutama masalah tentang kontrol restitusi. Saya sih berharapnya memang dilakukan di FTC Manggu ya. Kenapa? Biar semuanya merata, kemudian juga tingkat hukuman nggak ada lagi, gitu ya. Kedisiplinannya nggak ditingkatkan berdasarkan hukuman lagi, gitu ya. Saya juga punya kasus satu dulu waktu di SMA. Ini kasus yang anaknya, bener-bener semua guru sampai kepala sekolah udah kewalahan. Ya. Saya juga pernah mencoba menerapkan yang sistem yang dari Pak Anwar yang restitusi. Jadi saya itu memanggil anaknya, tidak dimarahin, tidak apa. Itu kalau di kelas itu ya dikuncir, bawa tribu di aula di kelas. Wow, semua dibanting-banting. Cuma saya cuma anaknya ya ngobrol. Cuma saya sudah bertanya sama dia. Kamu tahu bahwa tindakan kamu itu dipantau semua orang dan dari Tuhan? Ya, saya cuma nanya gini, apa penyebabnya? Dari situ tahu jadinya cara menangani dia. Karena tanpa bertanya kita tidak akan tahu. Panggil anaknya, tanya apa penyebabnya masalah yang terjadi sama diri kamu. Dari situ dia bilang bla 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 bla. Oh ternyata kasusnya waktu ini ternyata masalah rumah tangga orang tua, pendidikan orang tua, dan lain-lainnya. Mungkin itu juga latar belakang juga, tapi mungkin bagus sekali ketika ada anak bermasalah yang sangat gawat, mungkin bisa dipanggil anaknya, nanti kita bisa tahu posisi kontrol restitusinya bisa dilakukan seperti apa. Jadi mudah-mudahan sih di FTC Manggu bisa melakukan ini. Itu bagus sekali materi hari ini karena menjangkau semua dan saya harapkan sih bisa dilakukan di FTC Manggu biar kita pun nggak sama anak marah-marah terus gitu ya, hukuman misalkan nggak apa suruh lari, nggak apa suruh kerja ini itu, jadi belajar lebih bagus gitu ya. Kita pun kadang-kadang masih ada ya kalau Pak Anwar ya, kadang-kadang kita pun tanpa sengaja sebetulnya ya, nggak mau kita pas sengaja pas pikir oh ini tadi hukuman ya gitu kan. Kadang-kadang lupa negur anak saya nggak negur nih lupa gitu, tapi karena udah terlanjur biasanya kadang-kadang besoknya saya minta maaf sama anak dan negur di depan teman-temannya. Saya mungkin ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Novan tadi sudah berbagi pengalamannya ya dalam menghadapi siswa yang ini tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ya Pak ya, dimana peserta didik itu tadi ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan, dimana ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah, akhirnya dia mencari itu di sekolah ya, akhirnya berperilakulah seperti yang tadi Pak Novan sampaikan ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Pak Kepala Sekolah, Pak Mus, ada yang mau menambahkan? Baik, tidak ada, cukup Pak Anwar? Oh iya, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada ya, juga yang sangat respon dengan kegiatan praktik baik yang katakan temanya tadi apa tadi temanya budaya positif. Balik lagi tadi ke yang tadi yang saya sangat respect dengan kebutuhan dasar manusia, terutama peserta didik di FTC Manggu. Kalau kebutuhan dasar menurut saya tidak perlu terpenuhi kalau di sini, karena waktu sangat terbatas. Kita ketemu dengan peserta didik ya, yang tadi masuk beberapa jam tidak sehari pun ya, dan kembali ke orang tua masing-masing.
Yang menyetujui kebutuhan dasar peserta didik di sekolah itu bagaimana? Kebutuhan dasar kita sebagai guru kepada peserta didik bisa menyentuh kebutuhan dasar pendidikan, kasih dan sayang seorang guru kepada peserta didik. Saya yakin dengan memahami kebutuhan dasar peserta didik di semua lokasi, kelas 1, 2, 3, 4, sekolah akan kita sebagai ramah anak. Tidak ada anak yang takut, atau baper, itu kan? Kalau kebutuhan dasar anak atau peserta didik terabaikan, itu muncul perilaku caper, baper, kalau itu berarti artinya cari perhatian di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalau ketika anak tersebut di rumahnya bermasalah, macam-macam kan? Tadi contoh dari orang dia, solusi kita itu kapan? Ditanya, dengan bertanya kita akan tahu. Setelah tahu bagaimana penanganan dan solusinya, saya yakin 28 peserta didik dalam satu roster tidak akan terpenuhi, Tetapi kalau tersentuh ditanya, kan? Kita cuek kamu teh. Nah, ini sebagai dasar pembelajaran di sekolah, Lain halnya kalau anak itu misalkan dari rumah, maaf anak itu misalkan dulu sarapan, atau orang tuanya tidak perhatian, itu harus nangis. Supaya apa? Supaya tidak berimbas ke teman-teman sekolah. Itu pun PR kita. Tapi yang paling penting, kebutuhan dasar peserta di sekolah kita bisa menyetujui. Salah satunya bertanya, kalau misalkan solusinya tidak tertangani oleh bapak dan ibu, koordinasi dengan benar, masih juga belum mencapai sasaran bertanya saya. Salah satu saya katakan manajer kan, kalau sekolah itu manajer. Semua guru manajer betul. Walaupun kata Pak Anwar, saya bukan manajer, jadi manajer. Pak Anwar itu manajer juga di rumah. Kalau lihat kepala keluarga begitu kan. Ketika di rumah bisa memanage keluarga, memakan yang berkeluarga ibu berkawin nanti insya Allah di lapangan kerja pun akan saling dengan pengalaman usaha yang ini. Itu, dan hanya bisa memilah permasalahan di rumah dengan permasalahan kerja, tidak dicampur aduk. Ini kaitan dengan kita kita harus bisa. Jangan sampai pada pekerjaan di sekolah wajar itu, Kalau misalkan bisa menangani sih enggak. Kalau bisa jangan diselesaikan. Itu kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak kita sendiri ini yang di sekolah masih butuh kebutuhan dasar lain. Ingin ditanya mungkin suatu saat, Arif nanya erat, ditanya hampir cuma cici, tidak tersampaikan, tidak tersentuh. Itu kan? Mungkin suatu saat ada yang ingin ditanya oleh saya, ada yang ingin dikasih oleh saya, kasih uang maksudnya, itu berukur. Ada yang mau dikasih uang oleh saya juga mesti mau, Nah, maksudnya kebutuhan dasarnya bukan itu saja, tapi terkait dengan masalah perasaan. Ini anak tentang masalah, karena dari dasar